Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Memimpin doa dengan doa awal pelajaran ya. Jangan sampai nanti kalian berdoanya menggunakan doa akhir pelajaran. Mari assalamualaikum. Oke, silakan untuk kalian. Duduk siap. Berdoa mulai. Terima kasih kepada kelas yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, ya Pak Guru melihat kebersihan kelas kita supaya kita nyaman untuk belajar. Ada nggak di situ? Coba ada sampah. Ada sampah. Kalau ada sampah di bawah ini mejanya, bawah penyetraan. Pak Guru akan absen dulu ya. Ada yang tidak hadir teman kalian? Pak Guru absen saja ya. Yang pertama Ana Mardiana. Dennis Irawan. Ada. Galuh ada. Terus yang lain ini. Yang mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bisa belajar, bisa menunaikan kewajiban kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena kewajiban menuntut ilmu itu sangat penting ya. Kewajiban menuntut ilmu itu malah dianjurkan ya, malah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari buayan ya. Ibu bapak ya, buayan ibu sampai kita meninggal ya, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Apa materi kita yang sebelum pembelajaran sebelumnya pada pertemuan yang sebelumnya? Ada yang masih ingat? Pesawat? Kita sudah membahas tentang pesawat sederhana ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru ya. Kita akan membahas materi baru yaitu struktur jaringan tumbuhan ya. Itu yang akan kita bahas. Baik anak-anak sekalian, begini. Kita setiap hari makanan pokok kita apa? Nasi ya. Makanan pokok kita nasi. Kemudian setiap hari kita selalu bernapas atau tidak? Bernapas. Apa yang kita butuhkan ketika bernapas? Oksigen ya. Oke, sekarang perhatikan Pak Guru supaya kalian bisa bisa paham ya. Jadi kalian coba renungkan ya. Jadi setiap hari kita selalu makan. Yang kita makan makanan pokok kita adalah nasi. Kemudian yang kita hirup, yang kita pakai untuk bernapas adalah oksigen. Nah, nasi itu dari mana asalnya? Dari beras ya. Beras, kemudian padi, kemudian tanaman padi. Dia disemai dulu kan, setelah ditanam, apa yang terjadi? Dia akan tumbuh. Kemudian setelah tumbuh berbuah kan? Itu pun ditunggu dulu ya sampai dia menguning. Setelah itu baru kemudian dipanen. Setelah dipanen diapain lagi? Dijemur lagi. Kemudian setelah dijemur lagi diapain lagi? Digiling ya. Kalau di sini didolong ya bahasa sini. Digiling ya supaya bisa menghasilkan padi beras ya. Padi menjadi beras. Kalau kalian pernah nggak kalian bersyukur ya? Pernah nggak kalian melakukan hal tersebut? Nggak pernah. Jadi perlu kita
renungkan hal-hal seperti itu supaya kita lebih bersyukur. Ya, kita berterima kasih. Berterima kasih pada siapa? Berterima kasih yang pertama kepada Allah yang telah menciptakan padi, ya, yang telah menciptakan padi. Kemudian kita bersyukur, kita berterima kasih juga pada siapa? Petani yang sudah menanam padi di sawah, ya, sehingga kita bisa merasakan atau bisa makan nasi gitu. Nah, jadi anak-anak sekalian, ya, selain itu juga hamparan sawah yang hijau itu dia apa yang dihasilkan kalau siang hari, apa namanya, ketika dia disinari sama matahari, dia akan melakukan fotosintesis. Ya. Jadi ketika melakukan fotosintesis itu dia menghasilkan apa? Oksigen. Ya, oksigen. Itu yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ya. Tidak ada yang bisa menghasilkan oksigen selain tumbuhan. Nah, kemudian oksigen itu kita hirup. Ya. Nah, sehingga ini patut kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah memberikan kita banyak sekali hal-hal atau kenikmatan, ya, kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih hidup, ya. Baik, sudah siap belajar hari ini? Siap? Oke, walaupun dalam keadaan lapar, ya. Kita harus tetap siap dalam kondisi apapun, ya, untuk belajar. Baik anak-anak sekalian, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan, ya. Belum terlihat. Oke, bisa dilihat? Apa judulnya, Mang? Apa judulnya? Struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi ada dua yang kita akan bahas, ya, pagi hari ini, ya. Yang pertama adalah akar dan batang. Baik, dengan melalui pengamatan berbantuan media lab virtual dan studi literatur, jadi kita akan menggunakan lab virtual. Ya, lab virtual itu kita menggunakan ini lab yang ada di internet, ya, itu untuk mencari informasi terkait dengan materi kita. Kemudian studi literatur. Peserta didik dapat mendeskripsikan struktur jaringan yang menyusun akar dengan tepat. Ya. Kemudian berikutnya melalui diskusi dan studi literatur. Jadi kalian nanti berdiskusi. Ya. Kemudian setelah itu kalian bisa menjelaskan. Setelah kalian berdiskusi dan membaca, nanti kalian bisa menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan itu adalah hubungan struktur dan fungsi. Melalui diskusi dan studi literatur, kalian bisa menjelaskan hubungan struktur dan fungsi dari batang, ya, dengan benar. Kemudian yang terakhir, ya, melalui presentasi nanti kalian akan presentasikan RKPD tersebut. Kalian dapat menyajikan karya hasil penelusuran informasi teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan dalam memecahkan masalah. Jadi nanti ada masalah, kemudian itulah yang akan kalian pecahkan dalam diskusi tersebut. Bagaimana caranya? Makanya Pak Guru minta kalian bawa HP supaya bisa browsing internet, ya. Kemudian kalian berdiskusi dengan teman kalian, apa kira-kira masalah yang ada, kemudian bagaimana solusinya, ya. Kita lanjutkan. Di sini ada coba kalian lihat videonya dulu, ya. Ya. Apa yang terjadi dengan pohon? Pohonnya apa? Lumba. Oke, coba kita lihat video yang kedua. Oke, ini video beneran, ya. Ini video beneran nih, ya, kalau ambil dia. Yang pertama, video pertama tentang apa? Pohon yang tumbang. Kemudian yang kedua, ya, rumah tiba-tiba ambruk, ya. Oke, kemudian selanjutnya. Oke, ini bisa kalian lihat ini? Bisa. Oke, ini ada bangunan tinggi, ya. Kemudian ini ada pohon yang kokoh. Kemudian ini ada pohon yang tumbang. Oke. Kira-kira apa yang menyebabkan pohon itu tumbang? Kira-kira? Oke, apa? Tidak kuat, ya. Akarnya tidak kuat untuk menopang pohon, ya.
dia tidak kuat, akarnya rapuh. Mungkin bisa jadi karena sudah terlalu tua, ya. Berarti intinya di apanya? Akar, ya. Itu adalah organ dari tanaman. Itu yang sangat penting. Tanaman tadi apa? Akar. Ya. Kemudian yang kedua, dari apa? Yang kedua. Kira-kira apa permasalahannya? Rumah yang tadi roboh. Kira-kira apa ini permasalahannya? Fondasi, oke bagus ya. Jadi fondasinya yang kurang kuat. Nah sekarang, ya pertanyaan Pak Guru selanjutnya. Kira-kira bisa Pak Guru mau membangun rumahnya lantai 2 ke lantai 3, ya bisa. Ya. Nah, bagaimana harusnya Pak Guru, ya supaya rumahnya ini bisa kokoh, nggak roboh seperti tadi. Dan apa? Kalau orang membangun fondasi ini lihat ini. Ini ada fondasi. Ya. Ini apa namanya nih? Cakar kalian. Silakan kalian membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok. Kalian bagi diri kalian menjadi 4 kelompok. Oke, silakan. Ini sudah ada. Silakan berkelompok. Bawa buku paketnya juga. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1. Oh iya, enggak apa-apa. Kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 1, coba angkat tangan. Ini KPD-nya. Kemudian bahan ajar. Ini adalah bahan ajar. Pak Guru kalian berikan kalian kesempatan untuk membaca 5 menit, ya. 5 menit. Sebelum kalian memecahkan masalah yang ada, kalian isi dulu tabelnya ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Ada di RKPD. Bagi kalian yang sudah membawa HP, silakan dibuka ini apa namanya? grup WA-nya, grup WA kelas. Di sana Pak Guru sudah memberikan link, ya. Nah, kalau kita mau melihat akar, yang ini kita klik. Coba perhatikan di depan. Coba Pak Guru klik yang ini dulu. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian penjelasannya seperti ini. Ya. Sebenarnya nah ini kan jaringan-jaringan ini. Diringkas saja. Ya, makanya ya diringkas saja ciri-cirinya. Kemudian fungsinya kan ada di sini. Ada kuotanya kan? Ayo, jawab. Ayo cari di sini. Ada di mana ciri-ciri dan ayat dan unsur hara. Mengangkut ayat dan unsur hara. Sekarang Pak Guru minta kelompok yang sudah siap untuk maju ke depan presentasi. Oke, silakan. Nah, sekarang kalian yang jadi pengamat silakan memperhatikan penampilan ya atau penyampaian dari kelompok 4. Panjang dan mempunyai fungsinya adalah satu supaya rumah yang akan dibangun tidak gampang roboh, maka cara airnya diberikannya Ada yang mau ditanggapi? Tidak ada yang menanggapi. Oke, silakan. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Kita sudah belajar tadi tentang jaringan yang ada pada tumbuhan, ya. Mulai dari jaringan yang dasar, kemudian jaringan yang lain. Oke, epidermis, kemudian ada jaringan korteks dan ada silinder pusat atau stem. Ya. Silem ini berfungsi sebagai pipanya, ya, sebagai pipanya untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar
dari tanah menuju ke daun. Untuk evaluasi, ya, kita evaluasi sedikit. Jadi untuk evaluasi supaya Pak Guru bisa tahu ketercapaian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, nanti Pak Guru akan kirimkan link, ya, link Google Form, ya. Nanti kalian bisa jawab di rumah, kan Pak Guru kirimkan linknya lewat WA grup kelas kalian. Kita simpulkan bersama, ya. Alhamdulillah pembelajaran kita pada siang pagi menjelang siang ini sudah selesai, ya. Kesimpulannya adalah begini. Jadi jaringan itu banyak, ya. Jaringan pada perubahan itu banyak, ya. Di sini jaringan yang ada pada akar yang sudah kita diskusikan tadi ada epidermis, cortex dan stir, ya. Maksudnya yang berikutnya solusi yang bisa diberikan pada Ahmad apa? Apa yang bisa kita berikan solusi untuk Ahmad? Membuat cagar ayam yang dalam, ya. Kemudian membuat fondasi yang dalam. Hal ini semuanya terinspirasi dari akar tumbuhan, ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ini? Tidak ada? Jelas semua? Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengakhiri perjumpaan kita pagi hari ini supaya lebih berkah, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah.